Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran ekonomi pada materi kelangkaan dalam perekonomian yang merupakan materi dalam kurikulum Merdeka fase E, yaitu pada kelas 10. Pernahkah kalian mengalami kejadian berikut? Ketika ingin membeli gas LPG, begitu sampai di depan tempatnya, ada plang yang bertuliskan, "Mohon maaf, gas sudah habis." Atau ketika bahan bakar motor kalian hampir habis, kalian pergi ke SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak. Kemudian di situ tertera tulisan bahwa premium dan pertalite telah habis. Jika kalian pernah, berarti kalian sudah merasakan apa yang namanya itu kelangkaan. Kelangkaan sendiri adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Misalnya, masyarakat di desa A membutuhkan gas LPG 1000 tabung per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 800 tabung. Dalam hal ini, terjadi kekurangan sebanyak 200 tabung. Inilah yang menjadi penyebab dari kelangkaan. Setelah kalian tahu apa itu kelangkaan, kalian juga pasti bertanya, apa sih faktor yang menyebabkan kelangkaan? Ada 5 faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan. Yang pertama, kondisi alam yang berbeda di setiap wilayah. Yang kedua, tingginya pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, kemampuan produksi yang masih berbeda-beda. Yang keempat, adanya teknologi. Yang kelima, munculnya bencana alam yang tak terduga. Yang pertama, kondisi alam yang berbeda. Perbedaan letak geografis setiap wilayah menyebabkan sumber daya alam tersebar tidak merata. Ada daerah yang memiliki banyak sumber daya alamnya, bahkan daerah tersebut sangat subur. Dan ada daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alamnya, bahkan kelihatan sangat tandus. Perbedaan geografis ini berpengaruh menimbulkan potensi kelangkaan yang berbeda. Misalnya, ada daerah yang kaya akan hasil tambang, akan tetapi lahannya tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Sebaliknya, ada daerah yang tanahnya sangat subur untuk bercocok tanam, akan tetapi bahan tambang yang dihasilkan sedikit bahkan tidak ada. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan barang produksi menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini berarti akan lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka akan menyebabkan kelangkaan. Yang ketiga, kemampuan produksi. Kemampuan produksi sendiri akan ditentukan oleh faktor produksi yang berbentuk tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan juga kewirausahaan. Kemampuan produksi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan barang atau jasa sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia. Kemampuan produksi yang rendah dan terbatas akan mengakibatkan rendahnya jumlah produksi. Hal ini bisa menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, sehingga kelangkaan dapat terjadi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek ini berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas produksi suatu barang. Negara yang mempunyai perkembangan iptek baik akan memaksimalkan proses produksi dan berusaha untuk memenuhi dengan optimal kebutuhan masyarakatnya yang membuat harga barang dapat terjangkau. Sebaliknya, negara yang kekurangan teknologi tidak dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan mahalnya harga suatu barang, bahkan terjadi kekurangan barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, bencana alam. Faktor lain yang turut mempengaruhi kelangkaan ialah bencana alam. Secara tidak langsung, bencana alam akan berpengaruh pada proses memenuhi kebutuhan. Misalnya, bencana banjir dan gempa dapat memperlambat proses distribusi barang, terlebih lagi jika akses jalan menuju ke tempat tersebut rusak.
Sekian materi pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai kelangkaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton.